Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Teriring doa dari Solo, semoga Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum selalu sehat dan bahagia. Amin. Tetap bersama saya dengan Nova Bagaskoro dan narasumber kita yaitu Bapak Joko Sutarto untuk menyajikan problematika hukum yang terjadi di masyarakat. Terima kasih yang sudah komen, share, like, and subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang kepemilikan tanah, yaitu sertifikat. Pilihan tema ini berdasarkan kajian banyaknya sengketa hukum kepemilikan tanah yang dapat berpotensi perkara pidana, bahkan penetapan tersangka sampai dengan terpidana. Sebagai ilustrasinya, kita akan melihat cuplikan potongan video berikut ini. Kisah pilu datang dari seorang ibu berinisial EZ beranak 5 Tribunars. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Nias Selatan melalui Hieronymus Tafano, seorang ibu yang berasal dari desa Hilisalo, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 20 Mei 2023. Pasalnya EZ terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 351 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan. Dilansir dari tribunjateng.com, kronologi penetapan tersangka terhadap EZ ini bermula pada bulan Agustus 2022 silam, di mana saat itu EZ terlebih dahulu melaporkan jika tanah miliknya telah diserobot dan dibangun pondasi. Untuk itu, kita akan perjelas terkait sertifikat tanah dan bukti kepemilikan. Agar lebih jelasnya, kita ikuti penjelasan dari Bapak Joko Sutarto. Kepada Bapak Joko, kami persilahkan. Selamat siang juga Mas Bagas dan tentunya Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum yang telah selalu setia menonton acara kami di channel Adiva Jos. Alhamdulillah kita bersuara lagi untuk membicarakan terkait dengan masalah hukum yang kadang terjadi di sekitar kita. Acara ini setelah kebetulan kami lusa ada perkara perdata di Pengadilan Negeri Klaten dan pulangnya mampir di Omah Prau Waduk Cengklek, Kabupaten Boyolali. Memang Mas Bagas, membahas kasus pemilikan tanah merupakan salah satu materi yang menarik untuk dikupas tuntas. Apalagi permasalahan tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Hal ini kita bisa ilustrasikan dengan salah satu pepatah Jawa, yaitu sak dumuk bathuk sak nyari bumi ditoy pati, yang artinya kurang lebihnya satu sentuhan kening, satu jari bumi bertaruh nyawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah yang paling prinsip dalam kehidupan orang Jawa adalah kehormatan dan tanah yang akan dibela mati-matian sampai titik darah penghabisan. Itu dari kajian kearifan lokal. Bagaimana kalau dalam agama Islam ada hadis Nabi yang bunyinya, barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi bukan haknya, niscaya ia pada hari kiamat ditenggelamkan sampai 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Memang sengketa kepemilikan tanah biasanya terjadi terkait dengan status kepemilikan tanah, baik itu secara pribadi maupun pribadi dengan sekelompok orang atau dengan korporasi, atau juga ada badan hukum yang memang menggalakkan secara cara untuk mendapatkan keinginan untuk meraih tanah atau aset tidak bergerak tersebut. Kalau begitu, Bapak Joko, kali ini sesuai dengan tema kita, mohon dijelaskan bukti apa yang terkuat sebagai bukti kepemilikan tanah. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, selanjutnya kita akan berikan penjelasan atau pengertian terkait dengan pengertian sertifikat tanah. Sertifikat tanah sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka pemegang hak atas tanah, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaluran tanah. Selanjutnya mengatur sebagai berikut. Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Pasal tersebut turut menjelaskan mengenai keberadaan sertifikat surat tanda bukti hak yang dianggap berlaku sebagai suatu alat pembuktian yang sah dan diakui secara hukum untuk menjelaskan mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah. Sertifikat tersebut dianggap sebagai suatu buku yang dimiliki oleh seseorang sebagai suatu iktikat baik dalam memperoleh alas tanah yang dikuasainya. Demikian juga, pasal tersebut sebagai pasal yang digunakan sebagai dasar pembuktian kepemilikan sertifikat tanah sebagai pembuktian kepemilikan atas tanah yang terkuat. Dengan demikian, apabila kita mempunyai aset tanah dan itu sudah bersertifikat, maka yang pertama minimal hati kita sudah tentram dan tenang. Mengapa? Tadi sudah sampaikan, sertifikat mempunyai alat pembuktian yang terkuat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Joko terkait dengan tema kali ini, yaitu apakah bukti kepemilikan terkuat. Sebelum kami tutup, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Memiliki aset bergerak dan tidak bergerak harus mempunyai bukti kepemilikan. Sertifikat tanah dapat menjadi solusi adanya pembuktian kepemilikan tanah. 16 Agustus 2023, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.